Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah tauhid. Saya akan memulai pembahasan mengenai kaidah tauhid pada wilayah terminologisnya. Tauhid secara etimologi bermakna menguatkan, meneguhkan, dan menetapkan. Kata ini dalam penggunaan asalnya merujuk pada pengikat yang digunakan untuk mengikat sapi secara kuat dengan menggunakan tali. Dalam pandangan ahli bahasa, taukid dimaknai sebagai aposisi yang berfungsi untuk memberikan konfirmasi terhadap sebuah lafaz dan ungkapan sebelumnya agar dapat menghilangkan ambiguitas makna yang dapat disebabkan oleh pengungkapan dan menggunakan kiasan ataupun ungkapan yang bermakna ganda. Beberapa ulama lain menganggap bahwa taukid termasuk dalam jenis pengulangan kata yang berfungsi untuk memantapkan hal yang diulang dalam jiwa pendengarnya. Oleh sebab itu, ulama bahasa meletakkan taukid dalam fungsinya sebagai penguat ungkapan dalam wilayah kondisionalnya, di samping menguatkan pada muatan substantifnya. Dalam pandangan Zamakhsyari, taukid digunakan untuk memberikan kejelasan, ketegasan, dan hal yang nampak jelas dalam sebuah ungkapan agar ungkapan tersebut tidak menimbulkan keraguan dan menyisakan ungkapan yang terkesan samar. Secara bahasa, taukid digunakan pada ungkapan yang menjelaskan tentang perkara yang belum terjadi. Akan tetapi, jika taukid digunakan untuk memberikan penekanan terhadap perkara yang telah terjadi, maka dapat dipastikan terdapat kandungan makna tertentu atau latar belakang penggunaan taukid tersebut pada sesuatu yang sudah terjadi. Terdapat beberapa klasifikasi terhadap taukid. Misalnya pembagian taukid didasarkan pada bentuknya. Terdapat dua klasifikasi. Yang pertama adalah taukid am, yang kedua adalah taukid khos. Taukid am itu berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan i'rab. Taukid am ini dibagi menjadi dua. Yang pertama taukid lafzi, kemudian yang kedua taukid ma'nawi. Sedangkan taukid khusus berkaitan dengan ilmu bayan. Taukid ini sering disebut dengan tikrar, yang berfungsi untuk memantapkan perkara yang dikehendaki oleh pendengar. Al-Jurjani juga membagi taukid menjadi dua, yang pertama lafz, yang kedua maknawi. Pembagian ini didasarkan pada pesan atau makna yang dimaksudkan oleh mutakallim ketika menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dirumuskan dalam proposisi atau kalimat tertentu yang dipilih berdasarkan situasi dan kondisi lawan bicara yang dihadapi. Taukid lafzi merupakan bentuk pengulangan terhadap kata ataupun kalimat sebelumnya yang bertujuan untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi agar tidak muncul keraguan dalam pikiran pendengarnya. Sedangkan taukid maknawi adalah menguatkan satu proposisi atau kalimat dengan menggunakan kata ataupun redaksi lain yang bertujuan untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus. Misalnya, an-nafsu ataupun ain, kemudian kullun ataupun al-jami', kemudian ammah, kemudian kalla atau ajma'. Kita akan masuk pada wilayah kaidah taukid. Yang pertama adalah at-taukid yufidu ma'at-takwiyah nafyah timalil majaz. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap taukid berfungsi sebagai penguat yang menghilangkan kemungkinan metafora dalam sebuah kalimat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap kalimat yang menyertakan taukid selalu menunjukkan pada hakikat makna yang dituju oleh pernyataan tersebut. Karena taukid tidak digunakan oleh ahli bahasa untuk memperkuat kalimat yang mengandung metafora. Contoh yang paling relevan untuk menunjukkan fungsi ini adalah pemahaman atas ayat wa kallamallahu Musa taklima. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut tidak menunjukkan makna secara metafora atau majazi sebagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh kalangan Mu'tazilah. Dengan memposisikan redaksi takliman sebagai taukid dengan menggunakan bentuk masternya, ayat ini hendak menghilangkan keraguan mengenai kandungan metafora yang ada pada kalimat kallama.
Sehingga pembicaraan Allah kepada Musa dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara benda-benda yang ada di sekitar Nabi Musa yang banyak dipegang oleh kalangan Mu'tazilah. Pandangan ini juga diperkuat oleh Ibnu Hajar yang menyebutkan bahwa para ahli bahasa telah sepakat bahwa jika sebuah fi'il dikuatkan dengan menggunakan bentuk masdarnya, maka ungkapan tersebut tidak mungkin mengandung makna metafora. Dan ungkapan tersebut harus difahami dengan makna hakikatnya yang telah dipikirkan oleh pendengarnya. Sehingga ketika berbicara wa kallamallahu Musa taklima, maka Allah secara langsung berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian kaidah yang kedua adalah kasrat ta'kid bi'idhamil ihtimal. Kaidah ini menegaskan bahwa penggunaan taukid yang berlipat dalam sebuah ungkapan disebabkan oleh besarnya perhatian terhadap ungkapan yang hendak dihadirkan atau yang sudah dihadirkan. Makna kaidah ini berkaitan dengan kebiasaan bangsa Arab yang menggunakan taukid dalam perkara yang penting. Asumsi dasar dari kaidah ini pada dasarnya dihasilkan dari penyelidikan terhadap kebiasaan orang Arab dalam menggunakan bahasa. Dalam penyelidikan tersebut dihasilkan bahwa penambahan dan pengurangan dalam penggunaan taukid didasarkan pada penambahan urgensitas makna yang dimaksudkan. Sehingga semakin penting ungkapannya, maka akan semakin banyak perangkat taukid yang digunakan. Begitu pula sebaliknya. Penguatan atas sebuah ungkapan bergantung pada kebutuhan pembicara untuk menunjukkan urgensi pesan yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, penjelasan Allah mengenai otoritas memberikan petunjuk yang dijelaskan dalam ayat yang saya jadikan contoh, memberikan pemahaman mengenai urgensi kandungan pesan yang terdapat dalam ayat tersebut. Misalnya, inna alaina lal huda, sesungguh kewajiban kamilah memberi petunjuk. Dalam ayat ini Allah menguatkan pesan yang terkandung dengan menggunakan 3 perangkat taukid sekaligus. Yang pertama adalah inna, kemudian lam, dan taqdimul khabar. Sehingga ayat tersebut menegaskan bahwa satu-satunya yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia hanyalah Allah. Dalam penjelasannya Ibnu Katsir yang mengutip pendapatnya Qatadah menjelaskan bahwa maksud petunjuk berkaitan dengan perkara yang halal dan haram. At-Tabari juga menjelaskan makna petunjuk tersebut berkaitan dengan jalan menuju Allah, sehingga dengan menempuh jalan tersebut seseorang akan sampai kepada Allah. Kaidah selanjutnya adalah yatahawatu ta'kidu bihasabi quwwatil inkari wa dha'fihi. Kaidah ini menegaskan bahwa perbedaan ungkapan dalam taukid didasarkan pada kadar pengingkarannya. Semakin kuat pengingkaran yang dilakukan terhadap kandungan yang hendak disampaikan, maka semakin kuat pengingkaran yang dilakukan. Kondisi ini merupakan kondisi awal dari keberadaan taukid yang disebabkan adanya penolakan dan pengingkaran dari lawan bicara. Akan tetapi terkadang satu ungkapan dikuatkan meskipun lawan bicara tidak melakukan penolakan terhadap ungkapan tersebut dan juga tidak terdapat indikasi untuk menerima ungkapan tersebut. Maka dalam konteks ini, lawan bicara dianggap berpotensi untuk melakukan penolakan sehingga dibutuhkan penguatan dengan taukid. Terkadang juga taukid tidak diberikan kepada sebuah ungkapan meskipun terdapat penolakan dari lawan bicara. Hal ini disebabkan adanya dalil yang jelas yang jika digunakan akan secara otomatis menghilangkan penolakan tersebut. Dalam konteks yang pertama, yakni penguatan yang disebabkan oleh penolakan lawan bicara terhadap ungkapan yang dihadirkan, dapat diambil contoh sebuah ayat, misalnya qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman min syai'in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Konteks ayat ini berkaitan dengan 3 utusan Allah terhadap satu Korea, satu masyarakat, satu kawasan
utusan tersebut menyeru untuk menyembah Allah. Akan tetapi penguasa wilayah tersebut menolaknya dengan menghadirkan keraguan terhadap utusan tersebut. Ia mempertanyakan mengenai kemampuan utusannya juga manusia yang mengklaim diri sebagai orang yang menilai wahyu, sedangkan penguasa tersebut juga manusia yang juga seharusnya dapat menerima wahyu. Utusan yang dapat menerima wahyu seharusnya menurut pemimpin wilayah itu bukanlah manusia akan tetapi malaikat. Dasar dari penolakan ini menjadi alasan utama bagi kebanyakan orang untuk menolak utusan yang telah diutus oleh Allah. Oleh sebab itu, untuk memberikan penguat atas penolakan tersebut, untuk menolak atas penolakan tersebut, Allah memberikan taukid yang berlipat dengan menyebutkan inna ilaikum lamursalun. Sungguh kami adalah orang yang diutus kepada kamu, yakni dengan menggunakan inna, dengan menggunakan lam, dan dengan menjelaskan pengguna dan dengan menggunakan jumlah ismiyah. Sedangkan dalam konteks taukid yang berkaitan dengan ungkapan yang tidak memunculkan penolakan atas ungkapan tersebut, akan tetapi redaksi ungkapannya diberikan taukid, dapat diambil contoh misalnya summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Dalam konteks ayat ini, kata kematian dijelaskan dengan menggunakan taukid yang adatnya lam. Meskipun tidak seorang pun dalam konteks ayat ini yang melakukan penolakan terhadap kematian. Akan tetapi, sikap lalai terhadap kematian menjadikannya menempati kondisi penolakan, sehingga redaksi dari ayat tersebut yang menjelaskan tentang kematian diberikan penguat dengan taukid. Selain itu terdapat unsur penolakan dalam sebuah ungkapan, akan tetapi ungkapan tersebut tidak disertakan taukid di dalamnya. Misalnya keraguan atas kandungan Al-Quran yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah misalnya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Masyarakat Arab memiliki keraguan terhadap ayat-ayat yang diajarkan oleh Nabi. Terdapat banyak redaksi yang mengungkapkan terhadap keraguan tersebut. Akan tetapi dalam kaitan dengan ayat ini, ketika Allah menunjukkan Al-Quran yang telah ditolak oleh masyarakat Arab, tidak dihadirkan sifat taukid di dalamnya. Keadaan semacam ini disebabkan karena terdapat dalil lain yang dapat membatalkan keraguan atas kandungan Al-Quran, yakni dengan redaksi la raiba fihi. Kalimat ini kemudian oleh beberapa kalangan tafsir difungsikan sebagai taukid yang berfungsi sebagai istighraq yang mewajibkan untuk meniadakan segala bentuk keraguan, kecurigaan, dan ambiguitas terhadap Al-Quran. Maka dalam konteks ini, meskipun tidak ada sigot taukid di dalam redaksi ayat, akan tetapi dalil yang menunjukkan terhadap peniadaan terhadap penolakan itu menjadikan dalil itu dianggap sebagai taukid, meskipun tidak ada sigot yang menunjukkan bahwa dalil itu adalah taukid. Saya kira untuk perkuliahan kali ini kita cukupkan. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.